Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membahas jurnal dari Metabolomics yang sudah terakreditasi Q2 di Simago. Jadi jurnal ini membahas tentang warfarin, yaitu obat antikoagulan yang sering digunakan tetapi memiliki rentang terapi sempit. Artinya, ada perbedaan kecil dalam dosis atau metabolisme yang dapat menyebabkan efek yang berbeda pada pasien, sehingga diperlukan pemahaman lebih lanjut. Warfarin sendiri terdiri dari dua enantiomer yang memiliki aktivitas berbeda. Enantiomer S- lebih aktif dibandingkan R+, yang menunjukkan bahwa isomerisme memengaruhi aktivitas farmakologis obat. Enantiomer S- dilaporkan memiliki aktivitas 3-5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan R+, yang menunjukkan bahwa isomerisme optik sangat berpengaruh terhadap aktivitas farmakologis obat. Lalu penelitian ini menggunakan metode GCMS atau Gas Chromatography Mass Spectrometry yang menganalisis perbedaan kadar metabolit pada hati. Metode ini memungkinkan peneliti membandingkan secara langsung perubahan metabolit antara sel normal dan sel yang telah diberi enantiomer S- dan R+. Sel diberi perlakuan dengan masing-masing enantiomer warfarin selama 24 jam. Tujuannya untuk melihat bagaimana setiap enantiomer memengaruhi metabolisme sel. Lalu sel yang digunakan adalah HepG2 atau sel hati manusia yang dipilih karena organ ini dapat merupakan organ utama dalam metabolisme obat sehingga relevan dengan penelitian dalam kondisi tubuh. Lalu diperoleh sebanyak 80 metabolit berhasil diidentifikasi yang menunjukkan bahwa warfarin memengaruhi berbagai jalur metabolisme sel. Hal ini menandakan bahwa efek obat tidak hanya terbatas pada satu mekanisme tetapi melibatkan banyak proses biologis. Lalu juga diperoleh bahwa asam arakidat meningkat sekitar 40% pada enantiomer S- tetapi tidak pada R+, karena senyawa ini berperan dalam proses pembekuan darah. Hasil ini menunjukkan bahwa enantiomer S- memiliki pengaruh lebih besar terhadap aktivitas biologis yang berkaitan dengan koagulasi. Lalu, untuk penurunan ini menunjukkan bahwa enantiomer R+ lebih banyak mengalami glukuronidasi. Proses ini berperan dalam eliminasi obat sehingga R+ cenderung lebih cepat dikeluarkan dari tubuh. Lalu dampaknya sendiri, perbedaan enantiomer menyebabkan perbedaan aktivitas obat, di mana Esmin lebih aktif dibandingkan R+, dampaknya respon terapi bisa berbeda-beda setiap pasien karena metabolisme masing-masing enantiomer tidak sama. Enantiomer R+ lebih banyak mengalami glukuronidasi sehingga lebih cepat dieliminasi. Dampaknya adalah perbedaan durasi kerja obat yang bisa memengaruhi efektivitas terapi. Lalu jurnal ini menawarkan solusi untuk menentukan dosis optimal, mengembangkan obat baru berbasis turunan warfarin, dan mempertimbangkan penggunaan enantiomer yang lebih efektif. Saya juga mencari um, solusi lain, alternatif lain, pada kasus yang sama dari jurnal berikut, di mana jurnal ini memberikan saran yaitu untuk em, menggunakan DOAC yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti warfarin, terutama karena efektivitasnya yang setara tetapi penggunaannya yang lebih praktis. Keunggulan utama DOAC sendiri adalah dosisnya tetap, tidak perlu sering diubah, dan tidak perlu monitoring rutin seperti warfarin. Hal ini membuat terapi lebih mudah dan nyaman bagi pasien. Sekian dari saya, terima kasih.